Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema-tema kebangsaan dan tema-tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di tengah perbedaan yang luar biasa sekali di Indonesia, keberagamannya, justru itu yang harus kita jadikan sebuah keharmonisan ya, agar terciptanya persatuan Indonesia di bumi pertiwi kita ini. Nah, dengan siapa kita akan berbincang dan apa tema yang akan kita perbincangkan nanti akan saya beritahu. Tapi sebelum itu saya ingin selalu menyampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, yang belum vaksin, yang belum booster nih ya, yang mau pulang kampung ya, mau mudik, ini harus melaksanakan booster agar kita terlindungi dari virus apapun yang ada di Indonesia. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Pak Mulyadi Liang sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Selamat sore atau siang berarti? Sore. Semuanya berarti ya, Pak semua. Sehat Pak Mulyadi ya? Sehat, terima kasih Pak Sultan. Gimana Pak Mulyadi? Apa? Salamnya itu. Salamnya Wei Te Tung Tian. Wei Te Tung Tian. Ya, Sian Yu. Mulai lupa nih saya. Nah, Pak Mulyadi, kita akan membahas terkait dengan tema pokok keimanan dalam agama Konghucu. Ya. Tentu ya kita mengenal ya, saling mengenal, kemudian kita bisa saling mempelajari itu supaya bisa saling menghargai, bukan untuk menyoalkan perbedaan-perbedaan keyakinannya Pak Mulyadi. Nah, tapi sebelum kita membahas temanya Pak Mulyadi ya, ini mungkin pemirsa ini mau tahu nih terkait dengan latar belakang Pak Mulyadi, keseharian Pak Mulyadi, kemudian mungkin di Diklat Rohaniwan Matakin ini seperti apa Pak Mulyadi. Tak kenal maka tak sayang, maka silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Sultan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam kebajikan kepada seluruh pemirsa MBTV yang saya banggakan. Nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya adalah seorang rohaniwan Konghucu di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Rohaniwan Konghucu di Matakin. Selain itu saya juga sebagai pendidik ya, guru agama dan juga dosen agama Konghucu ya di beberapa universitas di Indonesia ini. Kemudian keseharian saya ya, saya sebagai guru dan sekaligus juga saya sebagai rohaniwan ya yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya, baik di majelis setempat maupun di Matakin ya. Contohnya misalnya kalau ada interfaith dialog ya, ada forum-forum doa lintas agama, biasanya saya juga diminta untuk mewakili Matakin, begitu Pak Sultan. Jadi memang sering dan kerap kali menjadi utusan untuk interfaith dialog seperti ini Pak Mulyadi. Mengapa nih di interfaith dialog ini menjadi penting? Ya, kebetulan saya juga pernah mengikuti training ya, training di beberapa negara. Itu mungkin Pak Sultan pernah dengar ada namanya KAISID ya, itu ada satu organisasi NGO internasional yang berpusat di Austria waktu itu. Saya mengikuti training tentang dialog ini, bagaimana kita diajarkan untuk berdialog ya, itu 3 kali trainingnya, dan terakhir juga ada pelantikannya di Austria. Kebetulan saya punya kesempatan tahun 2019 Desember saya ke Austria ya. Jadi di sana beragam ya, dari berbagai agama, dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara di dunia ini mereka berkumpul dan mendapatkan training untuk katakanlah bisa menjadi fasilitator sebagai untuk dialog seperti ini. Jadi memang sudah pernah training sampai ke luar negeri juga ya? Kebetulan saya punya kesempatan untuk itu Pak Sultan. Jadi saya salah satu fellow dari KAISID ya. Itu ada itunya juga di Indonesia, ada KFN namanya ya. Jadi lulusan-lulusan dari situ biasanya ada kegiatan nanti yang terkait dengan keagamaan seperti ini. Interfaith dialog, kepemudaan, nanti mereka punya program seperti itu.
Jadi memang sangat pas sekali nih kalau Ya. kita mengundang Pak Mulyadi dalam acara ini. Nah, Pak Mulyadi, Baik. kita akan bahas terkait dengan pokok Ya. keimanan dalam agama Konghucu. Tentu tiap agama memiliki dasar keyakinannya, dasar keimanannya, ya, dasar kepercayaannya yang mungkin kita bisa saling mengenal Ya. satu sama lain tanpa mengintervensi atau meyakini keyakinan yang lain, Ya. tetapi outputnya adalah untuk saling menghargai. Betul. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, kita kan sekarang membahas pokok keimanan. Baik. Kalau definisi iman, keimanan gitu ya, dalam pandangan Konghucu itu apa, Ya. Pak Mulyadi? Sebelumnya saya menjelaskan dulu kata iman ini sebetulnya kan terjemahan ya, Pak Sultan. Dalam bahasa kitab kami itu dinamanya ceng. Oh. Ya, jadi ceng itu berarti satunya kata, pikiran, dan perbuatan. Jadi satu tegak lurus ya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan bahkan harus satu dengan perbuatan kita. Itulah iman di dalam pemahaman Konghucu sebetulnya. Ya. Nah, terkait dengan iman ini tentu agama Konghucu memiliki dasar-dasar keimanan atau pokok keimanannya ya. Yang pasti kita ambil dari kitab suci agama Konghucu yang sering juga kita sampaikan ya dalam kegiatan Interfaith Dialog ini ya. Yang pertama itu kita ambil dari kitab suci bagian Chongyung. Ya, Chongyung itu tengah sempurna bab utama pasal yang pertama yang berbunyi bahwa firman Tuhan atau firman Tien itu dinamai watak sejati atau Sing ya. Kemudian hidup mengikuti watak sejati atau Sing itu dinamai menempuh jalan suci atau Tao. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Jadi agama itu sebagai pembimbing kita untuk menjalani jalan suci tadi. Jalan suci itu jalan ketuhanan sebagaimana Tuhan firmankan kepada manusia. Seperti itu. Jadi memang kalau keimanan itu kan memang serapan ya. Ya, Kalau betul. di Jadi agama Konghucu Ceng namanya. Ceng tadi Jadi ya. masing-masing itu ada bahasa ya aslinya ya sebetulnya ya. Seperti itu pemahamannya. ya seperti sikap hidup ya seseorang itu yang beriman dalam pandangan nama. Seperti apa kira-kira pandangan seseorang yang kehidupannya ini memang betul-betul menggunakan keimanan dari Konghucu Ya. itu sendiri, Pak Mulyadi? Jadi sebetulnya orang yang beriman itu kan dia pertama harus takut dan hormat kepada Tuhannya ya, kepada Sang Maha Kuasa itu. Ya, takut di sini bukan berarti takut ketakutan, tidak. Artinya dia betul takwa, taat begitu ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui para utusannya, para nabinya. Karena ajarannya itu kan dari para nabi ini, para utusannya ya, dalam bentuk ya kitab suci tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus mengamalkan apa yang diajarkan itu. Karena semua itu akan ajaran kebaikan di dalam kehidupan kita yang menjadikan pedoman atau tuntunan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi memang ketika kita meyakini sesuatu ada konsekuensinya, Pak Ya, Mulyadi ya? betul. Seperti itu. Iya. Nah kemudian apakah penting, Pak Mulyadi, keimanan ini dilakukan? Ya, menurut saya sangat penting ya. Manusia kalau tidak beriman, ya dia seperti apa ya, tidak punya pedoman gitu, Pak Sultan ya. Tidak punya kompas kemana dia akan mengarah. Ketika dia mengalami satu, katakanlah cobaan yang berat ya, nah itu akan sulit. Bagaimana dia lolos dari katakanlah permasalahan itu ya. Tapi seorang yang beriman, dia masih meyakini bahwa di atas kita ini masih ada yang Maha Kuasa yang bisa menolong kita, maka disitulah menurut saya menjadi penting keimanan seseorang itu. Ini kan mungkin bisa menjadi semacam apa ya, kasus di mana ada satu negara banyak sekali tingkat bunuh dirinya yang cukup tinggi ya Pak Mulyadi. Apakah ini karena kekosongan yang tidak diisi dari aspek ini Pak Mulyadi? Ya, itulah peran agama sebetulnya ya. Karena manusia ini kan kalau hanya dia sebagai manusia saja tanpa dia memahami atau meyakini suatu agama ya, itu akan terjadi seperti itu. Sehingga hal-hal seperti itu dianggap ya biasa atau sah-sah saja. Tetapi dari segi keagamaan kita tentu akan berpikir berkali-kali ya, apakah benar kita melakukan hal-hal seperti itu misalnya.
hal-hal yang ekstrim seperti itu. Oke. Ya. Nah, Pak Mulyadi, terkait dengan pokok keyakinannya seperti apa di Konghucu? Ya, Pak Mulyadi. tadi kan sudah saya jelaskan, yang pertama adalah bahwa kita meyakini firman Tuhan itu, Tianming, perintah Tuhan itu Tianming. ya diberikan kepada kita dalam wujud watak sejati yang ada dalam diri kita ya, itu given kan, yang mengandung benih-benih kebajikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini yang dinamai menempuh jalan suci tadi. Ya tentu kita harus mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita, yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, sehingga akan bermanfaat bagi sesama manusia. Dan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, maka dikatakan dalam kitab Ta'syiah ajaran besar itu yang kedua ya, pokok keimanan yang kedua itu sebetulnya adalah adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar ini ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya. Kebajikan apa yang diberikan oleh Tuhan tadi, yang sing tadi yang kita dapatkan itu kebajikan percaya dari Tuhan, given dari Tuhan, dari Tien. Kemudian mengasihi sesama, mengasihi rakyat di sini artinya mengasihi sesama manusia. Nah, ya kan? Dan berhenti pada puncak kebaikan. Berhenti di sini bukan berhenti melakukan kebaikan, bukan, tapi berusaha melakukan yang terbaik. Ketika kita misalnya menjadi seorang pejabat, ya kita lakukan yang terbaik sesuai dengan tupoksi kita. Itu maksudnya. Kita menjadi seorang anak, ya lakukan sebagai Apapun anak. profesinya. Apapun profesi kita. Itu yang dimaksud. Bukan berhenti selesai ya, tidak. Tidak. Justru harus terus-menerus memperbaiki diri kita. Nah, terus yang ketiga, keimanan yang pokok itu adalah salam kebajikan dalam agama Konghucu tadi. Yang Pak Sultan tanya, Wei Te Tung Tian. Ya kan? Kita umat Konghucu mempunyai salam itu. Hanya kebajikan sajalah yang berkenan kepada Tuhan. Maknanya ini apa nih? Nah, maknanya artinya kita harus selalu ingat, berbuatlah kebajikan sehingga Tuhan akan memberkati kita. Gitu. Maka dijawab dengan Sien Yu Ite. Ya, itulah kita mengakui memang hanya satu, yaitu kebajikan. Nah, sabda ini bukan sembarangan, ini adalah sabda dari Nabi Purba. Yang bernama I ya. Jadi pada zaman itu ada seorang nabi yang kita sebut ya, kita sebut nabi saja ya, karena istilah Indonesia, itu beliau bersabda ini. Sehingga dipakailah sabda ini sebagai salam dalam agama Konghucu yang kita gunakan. Jadi salah satu sabdanya tuh ini ya? Dalam kitab Sucing nanti kita bisa lihat dari kitab yang dan inti salam itu kan berarti mendoakan satu sama lain. Iya, betul sekali ya. Jadi seorang Konghucu itu harus selalu senantiasa ingat ya, berbuatlah kebajikan. Berbuatlah kebajikan. Ya. Nah, tadi Pak Mulyadi mengatakan tentang watak sejati. Ya. Nah, maksudnya itu watak sejati itu seperti apa konsepnya? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Pak Mulyadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Di dalam Konghucu ini kan terdapat pengakuan iman yang pokok ya. Ya. Tuhan yang Maha Esa, firman Tien, Tuhan yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati, hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci, bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Ya. Nah, ini kan memang dipermuliakanlah ya. Adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar ini ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat dan berhenti pada puncak kebajikan atau kebaikan. Kebaikan dipermuliakanlah. Hanya kebajikan Tuhan berkenan Tuhan yang Maha Esa sungguh miliki yang satu ini kebajikan. Ya. Nah, ini apa nih maksud? Ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ini dilahirkan melalui orang tua kita. Ya, Tuhan memberikan kita roh. Selain roh tentu juga ada yang namanya watak sejati tadi, Pak Sultan. Ya, yang mengandung benih-benih kebajikan, yaitu ren i lice, ya, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Nah, kewajiban manusia adalah mengamalkan di dalam kehidupannya nilai-nilai kebajikan ini di dalam kehidupannya, ya, dengan sesama tadi. Maka itu dikatakan setelah kita memahami itu, kita mengaplikasikan, mengimplementasikan. Dengan cara apa? Mengasihi sesama. Nah, sebelum kita mengasihi sesama, ya tentu mengasihi dulu keluarga kita. Itu selalu dimulai dari keluarga. Ya, setelah itu diperluas nanti kepada sesama kita.
dan lakukan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang namanya kita mencapai puncak kebaikan. Puncak kebaikan. Nah, dan kita meyakini kalau kita berbuat kebajikan maka Tuhan akan memberkahi kita. Ya, itulah salam kebajikan dalam agama Konghucu. Ya. Gitu. Nah, Pak Mulyadi, tadi terkait watak sejati. Ya. Apa itu watak sejati, Pak Mulyadi? Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, watak sejati itu sebetulnya adalah merupakan firman Tianming, perintah Tuhan, kehendak Tuhan begitu, yang diberikan kepada manusia, yang mengandung benih-benih kebajikan yang tadi. Ya, maka sebagai manusia kita harus menyadari bahwa kita wajib mengembangkan watak sejati kita itu, ya seperti itu. Karena segenap kehidupan ini adalah merupakan watak sejati. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Meng Tze ya, saya kutipkan saja. Nah, ini watak sejati itu merupakan karunia Tien. Ya, maka segenap kehidupan manusia itulah watak sejati. Jadi hidup mengikuti watak sejati sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, itulah dinamai menempuh jalan suci. Nah, untuk menempuh jalan suci itu kita tentu membutuhkan pedoman, panduan, ajaran agama yang menjadi panduannya. Nah, bagaimana tuh Pak Mulyadi cara untuk hidup mengikuti watak sejati? Itu tadi, kita memerlukan bimbingan ajaran agama. Nah, dari siapa kita dapat itu? Dari orang-orang suci tadi, para nabi, para sening dan sebagainya. Kita bisa mempelajarinya melalui kitab suci, ajaran-ajaran mereka. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam jalan suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikutilah apa yang sudah diajarkan di dalam kitab suci, seperti itu. Kalau terkait dengan yang dimaksud dengan jalan suci itu apa maksudnya, ya, Pak Mulyadi? Jalan suci ini sebetulnya bukan jalan yang harus kita hindari. Misalnya kita pergi ke gunung bertapa, bukan seperti itu Pak Sultan ya. Dalam pemahaman agama Konghucu, jalan suci itu harus dijalani sendiri. Justru di dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita ini, bukan kita menjauhi diri. Oh, justru harusnya malah harus di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi berbeda sekali pemahaman ini ya. Jadi dalam jalan suci di sini bukan kita menjadi seorang petapa, menjadi seorang suci, tidak. Bukan. Justru di tengah-tengah masyarakat ini apa yang bisa kita berikan, apa kontribusi kita di tengah-tengah masyarakat ini. Itulah jalan suci sesungguhnya. Ya, karena jalan suci itu tidak jauh dari manusia. Konghucu mengatakan itu. Kenapa disebut jalan suci, Pak Mulyadi? Ya, ini kan terjemahan lagi ini tau kan. Tau itu sulit diterjemahkan sudah. Orang Inggris menyemahkannya way, the way, jalan ya. Tapi hurufnya huruf besar, kesusahan ya. Huruf besar dia, the way. Kalau kita menerjemahkannya jalan suci. Jalan suci. Ya. Oke. Ya. Nah, Pak Mulyadi, ini terkait dengan apa nih yang dimaksud dengan menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan? Ya, jadi tadi pintas saya juga sudah jelaskan ya. Jadi cahaya kebajikan Tuhan itu mewujud di dalam diri kita. Ya, jadi kalau Tuhan itu mempunyai sifat-sifat kebajikan yang 4, yaitu Yuan Heng Li Chen. Ini belum kita jelaskan ya. Tuhan itu maha pencipta, maha awal, ya, kemudian maha pemberkah, ya, maha kokoh dan abadi. Nah, itu kebajikan Tuhan itu mewujud dalam kehidupan manusia yang berwujud sing tadi. Dalam diri manusia itu wujudnya adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah, itulah yang kita harus kembangkan di dalam kehidupan, di dalam kita bermasyarakat, berkeluarga, dan sebagainya. Nah, sehingga akan mencapai puncak terbaik di dalam kehidupan ini. Itu menggemilangkan kebajikan yang bercahaya. Jadi artinya begini Pak Sultan ya, manusia ini harus berkarya di dalam kehidupannya. Minimal dia bisa berkontribusi bagi keluarganya, minimal. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu lebih baik lagi. Gitu ya. Itu yang terbaik sebenarnya. Nah, kalau terkait dengan mengasihi rakyat pun demikian poinnya. Ya, sama. Artinya kalau kita sudah memahami itu, kita juga harus mencintai sesama kita, menolong orang lain, membantu, dan sebagainya. Jadi sikap-sikap itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Dan berhenti pada puncak kebaikan bukan berhenti selesai, tapi melakukan yang terbaik, apapun profesi kita. Mengapa disebut berhenti ya Pak? Ya, ini mungkin namanya terjemahan ya Pak Sultan, mungkin agak susah ya. Namanya terjemahan, saya yakin
kadang saya baca ya literatur bahasa Inggris ya, terjemahan dari kitab suci Konghucu juga agak sedikit berbeda. Ini tergantung orang yang menerjemahkan. Ya mungkin bagi yang penerjemah ini mengatakan itu, tapi mungkin perlu penjelasan. Ya, jadi berhenti di sini dimaksudkan bukan berhenti selesai sebetulnya, melakukan yang puncaknya yang terbaik. Pemahaman saya seperti itu. Bukan berarti berhenti nggak Bukan berhenti ngapa-ngapain juga selesai. ya, Pak? Iya, bukan. Ya. Nah, Pak Mulyadi, lalu apakah nih yang harus dilakukan ya ketiga hal ini baru dapat mencapai jalan suci, Pak Mulyadi? Bagaimana jika hanya melaksanakan salah satunya saja? Ya sebetulnya ini harus dilaksanakan secara holistik ya, tidak hanya satu-satu. Karena ini hanya sebagai panduan ya. Dalam kehidupan kita sebetulnya apapun yang diajarkan agama itu secara natural ya akan kita praktekkan gitu. Sehingga pertama kita mendengar ajaran itu, kemudian kita implementasikan ya, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kitab Mengisi dikatakan orang yang sudah mencapai puncak iman itu sebetulnya tanpa disuruh pun dia akan bergerak sendiri. Hati nuraninya itu akan tergerak, Pak Sultan. Sampai seperti itu sebetulnya. Ya, jadi tidak usah diperintah dia. Melihat orang kesusahan dia langsung otomatis membantu. Tidak ada. Ya. Itu nuraninya yang keluar di sana. Nah, itulah yang dinamakan puncak kebaikan itu di situ sebetulnya. Nah, artinya apakah itu hanya yang orang tua saja yang bisa melakukan itu puncak kebaikan? Oh tidak, atau gimana Pak Mulyadi? Kan tergantung pembinaan diri kita ya. Anak-anak muda, anak-anak pun bisa melakukan itu sebetulnya. Ya, justru kesadaran itu kan harus kita tumbuhkan dari sejak anak-anak sehingga dia akan terbiasa dan terrefleksikan di dalam kehidupan. Seperti itu ya. Bukan hanya mengasihi sesama, bahkan kepada hewan pun, kepada tumbuhan dia akan betul-betul care ya, seperti itu nantinya. Nah, kalau kita membahas terkait pokok keimanan itu kan nggak bisa lepas dari sejarah historical yang memang terjadi ya Pak Mulyadi. Nah ini bagaimana secara singkatnya Pak Mulyadi bisa tersusun seperti ini? Gitu, jadi dalam agama Konghucu kan ini dirangkum dari berbagai kitab ya. Kitab klasiknya itu kan ada 5 yang disebut Ucing ya. Itu kitab-kitab yang memang berasal dari para nabi purba atau raja suci yang sebelum Nabi Konghucu lahir ya. Nah itu disusun sedemikian rupa. Nah sebagai kompilasinya ya itu Matakin dalam hal ini adalah para rohaniwan, tokoh-tokoh Konghucu ya yang ada di Indonesia merangkum dalam 8 keimanan nanti imanan ini. Ya, yang kita sebut dengan Pak Chen Chen Kue. Oke. 8 keimanan ini ya. Oke, nanti kita akan bahas nih 8 keimanan ini di segmen berikutnya. Pak Mulyadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Di dalam agama Konghucu mengenal 8 pengakuan iman. Ya, Pak Mulyadi ya. Sepenuhnya iman percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sepenuhnya iman menjunjung kebajikan. Sepenuhnya iman menegakkan firman gemilang. Sepenuhnya iman sadar adanya nyawa dari roh. Sepenuhnya iman merawat cita berbakti, sepenuhnya iman mengikuti gentar rohani, sepenuhnya iman memuliakan kitab sesu dan wucing, dan 8 sepenuhnya iman menempuh jalan suci yang agung. Nah, mungkin kita bisa langsung sisir satu persatu, Pak Mulyadi. Ya, Pak Sultan, di sini mungkin saya hanya menjelaskan secara umum saja ya, karena kalau kita bahas satu-satu ini panjang sebetulnya ya. Karena 8 pengakuan iman ini menjadi keimanan yang pokok ya, penjabaran dari keimanan yang pokok menjadi 8 ajaran iman ini, pengakuan iman. Kita sebut dengan Pak Chen Chen Kue. Yang pertama adalah sepenuh iman percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya artinya umat Konghucu harus meyakini bahwa ada satu zat yang maha kuasa, yaitu yang kita sebut dengan Tien, Wang Tien, Sangti, banyak ya istilah dalam Konghucu. Tapi Nabi Konghucu menyebutnya hanya Tien, mengambil Tiennya saja begitu ya. Nanti hurufnya juga sederhana, cuma 1 garis, 2 garis, kemudian seperti itu. Ya, itu melambangkan satu yang maha besar, maha kuasa, yaitu Tuhan. Gitu ya. Keyakinan umat Konghucu yang pertama adalah kepada Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa. Ya.
Dan ini Kemudian sama seperti sila pertama ya, Pancasila. betul. Jadi itu yang pertama, urutan pertama. Karena kita sembahyang pun di depan pertama kepada Tuhan. Iya. Tidak ada kita sembahyang langsung ke dalam ya misalnya. Betul. Di kelenteng pun begitu. Itu bukti bahwa umat Konghucu itu meyakini Tuhan sebagai yang utama, pertama. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, dengan sepenuh iman menjunjung kebajikan. Nah, tadi saya katakan bahwa kebajikan itu kan karunia Tuhan, di dalam istilahnya ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada di dalam watak sejati kita. Itu maksudnya ya. Jadi kita menjunjung kebajikan di sini nantinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka salam dalam agama Konghucu hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Yang menggerakkan Tuhan itu hanya kebajikan. Jadi di luar itu tidak akan mendapatkan berkah gitu. Ya. Jadi kata menjunjung di sini adalah memuliakan dan sekaligus juga mempraktekkan nilai-nilai kebajikan. Gitu ya. Menjunjung Iya, kebajikan. menjunjung ini memuliakan. Yang ketiga adalah dengan sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Nah, firman Tuhan itu tadi yang Tianming tadi, wujudnya adalah watak sejati. Itu ada kaitannya masih, ya. Jadi secara spiritual ini masih terkait dengan yang tadi yang saya jelaskan di dalam kitab Chung Yung ya, bab utama pasal 1. Yang keempat, dengan sepenuh iman menyadari bahwa diri kita ini manusia ya, ada unsur roh dan nyawa atau nyawa dan roh. Ya, Kuisen namanya. Weiseng. Kuisen. Oke. Kui, nyawa, roh, sen itu. Jadi ada dua unsur tadi ya. Kemudian yang kelima, sepenuh iman merawat cita berbakti. Nah, ini kaitannya dengan xiao, berbakti kepada orang tua. Gitu, ya. Yang keenam, sepenuh iman mengikuti genta rohani. Apa yang dimaksud genta rohani di sini adalah tuntunan ajaran Konghucu, Nabi Kongzhi. Karena Nabi Kongzhi dikenal sebagai genta rohani Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu Tianzi Mutuo. Nah, itu ya. Jadi lambangnya itu genta. Nah, seperti ini. Oh, lambang genta seperti lambang ini. genta nih ya. Jadi ada maknanya juga. iya, genta ini kan digunakan pada zaman dahulu sebagai tanda pengumuman dari kerajaan sebetulnya. Tapi yang dimaksud dalam kitab suci Konghucu, genta rohani itu adalah Konghucu. Beliau adalah pemberita firman Tuhan, gitu ya. Jadi ajaran-ajarannya itu diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh negeri, sehingga diyakini sebagai utusan Tuhan. Itu yang dimaksud ya. Nah, kemudian yang ketujuh, sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Ucing. Ya, sebenarnya kitab suci itu tidak hanya dimuliakan, tidak hanya dipercaya begitu saja, tapi harus juga diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedelapan, sepenuh iman menempuh jalan suci yang agung. Ya, itu tahu tadi. Jadi kalau kita bisa melaksanakan semua 1 sampai 7, berarti kita berada di dalam jalan suci tadi. Jalan yang benar sesuai dengan artinya Tuhan. 8 pengakuan iman ini Ya. ada berkorelasi kuat dengan dasar-dasar keimanan. Betul, Pak Mulyadi. sangat kuat. Jadi itu penjabarannya sebetulnya. Oh, penjabaran. Jadi kan tadi dari kitab Chung Yung bab utama ayat 1, kemudian kitab Tasye bab utama pasal 1, sabda yang Nabi Purba tadi, salam kebajikan, dijabarkan dalam ini. Nanti implementasikan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Iya, iya, Nah, jadi ajaran Konghucu nanti dalam kitab sucinya pasti terkait dengan ini semua. iya. Iya. Ini apa ya istilahnya? Pilar. Sumbernya, Sumber, pilarnya ini sebetulnya. Nanti penjabarannya ada di dalam tuntunan kitab Tuntunan. suci, Oh. ya ajarannya. Nah, Pak Mulyadi, terkait dengan tujuan, ya. Apa tujuan dengan adanya 8 pengakuan iman ini, Pak Mulyadi? Ya, tujuannya adalah untuk satu, memperteguh iman umat Konghucu ya, meyakini dari tadi pertama meyakini adanya Tuhan ya dan sebagainya sampai bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Itu sebetulnya. Sehingga ini akan menjadi panduan, pedoman bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya hidup kita ya itu aman, sejahtera, ya bahagia baik lahir maupun batin. Kalau kita kontekstualisasikan pada hari ini, Pak Mulyadi, Ya. fungsi dari kita menjalankan 8 pengakuan iman ini, fungsi dari pokok keimanan ini kita terapkan hari ini tuh manfaatnya apa saja, Pak Mulyadi? Ya, saya kira manfaatnya sangat besar sekali ya. Satu yang harus kita sadari bahwa kita hidup ini kan tidak hanya melihat dari segi duniawi saja. Gitu. Kita pun harus punya pegangan ya
Kalaupun katakanlah kita tidak mengenal bagaimana kehidupan dunia yang akan datang, tapi setidak-tidaknya kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu akan menjadi hal yang terbaik saya kira sebagai manusia ya. Jadi Konghucu memang tidak terlalu banyak bercerita atau berbicara tentang kehidupan afterlife. Justru beliau ingin supaya orang mempelajari ajaran agama ini lebih dimanfaatkan di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kalaupun kita mengenal kehidupan setelah mati, tapi kita tidak mengaplikasikan kehidupan kita di dunia ini, mungkin sesuatu yang juga tidak ada manfaatnya. Itulah penekanannya sebetulnya. Jadi mungkin kalau di Islam ada istilah mubazir kali ya, jadi Konghucu sangat bijak sekali sebetulnya. Ketika beliau ditanya oleh muridnya ya, bagaimana guru kehidupan setelah mati, beliau menjawab dengan bijak ya. Bagaimana engkau mengetahui kehidupan setelah mati kalau engkau sendiri tidak tahu menjalani kehidupan ini? Realistis sekali kan sebetulnya. Ya kan? Daripada kamu memikirkan hal yang itu, yang jauh, ini yang dekat, yang kelihatan bagaimana ini. Seperti itu ya. Oke. Gitu. Nah kalau Pak Mulyadi ini kan memang kerap kali ke luar negeri ya, kemudian bertemu masyarakat, calon rohaniwan dan lain sebagainya. Kalau bicara kualitas, apakah banyak orang masyarakat ini menerapkan secara komprehensif apa yang diajarkan ini, Pak Mulyadi? Ya sebetulnya ini memang satu tantangan, Pak Sultan ya. Jadi umat Konghucu sendiri kan termasuk kami juga para rohaniwan masih perlu banyak belajar ya, belajar dalam arti mengkaji ya apa yang sudah diajarkan di dalam kitab suci kami. Ini kan perlu pengkajian ya, supaya kita benar-benar bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sebagai seorang rohaniwan ya, tanggung jawabnya itu kan sangat besar ya. Dia harus menjadi contoh kan, contoh bagi keluarganya, contoh bagi masyarakat, ya, bagi umatnya. Ini sesuatu yang tidak mudah, Pak Sultan ya. Nah, paling tidak ya kita mengaplikasikan, mengimplementasikan ajaran-ajaran ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan tidak mudah sebetulnya. Betul. Ya kan? Karena kita selalu akan menjadi contoh. Betul. Itu ya. Nah, Pak Mulyadi terkait dengan strategi membumikan apa yang kemudian menjadi dasar keimanan ini, khususnya untuk anak-anak muda, Pak Mulyadi ini kan ya tadi di tengah kegalauan arus informasi yang luar biasa, orang jadi bisa membenci tanpa belum mengenal aja orang sudah bisa benci lah apa segala macam. Nah ini mungkin panduan-panduan ini punya pendekatan-pendekatan tertentu untuk hari ini konteksnya masa kini dan untuk demografi anak-anak muda hari ini seperti apa, Pak Mulyadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, sudah segmen kelima nih ternyata Pak Mulyadi. Tanpa terasa ya. Tanpa terasa. Nah bagaimana Pak Mulyadi terkait pertanyaan yang tadi sempat saya tanyakan bahwa hari ini kondisinya luar biasa pelik, luar biasa rumit, kompleks ya dengan kemajuan teknologi. Satu hal kita terbantu tapi dampak yang lainnya pun ada, dampak negatifnya. Terutama menjadi tantangan juga untuk strategi betul-betul membuat mengakar ajaran-ajaran ini. Nah, bagaimana strategi-strateginya, pendekatan-pendekatannya Pak Mulyadi? Baik, kalau dalam lembaga kami di Matakin itu kan di setiap daerah, wilayah itu ada namanya Majelis Agama Konghucu Indonesia ya, yang mereka juga punya rumah ibadah masing-masing ya. Nah, disitulah biasanya kami memberikan pembinaan ya kepada anak-anak. Ada yang namanya kegiatan sekolah minggu, ibadahnya setiap hari Minggu pagi misalnya ya. Kemudian ada juga untuk remaja atau pemuda. Kemudian ada nanti ibadah untuk umum ya. Nah disitulah kita mencoba memberikan ceramah-ceramah ya, menguatkan keimanan ya. Sebetulnya bukan hanya ajaran tentang 8 keimanan saja, bagaimana kita mengupas ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci kita, gitu ya. Nah untuk kalangan anak muda sekarang mungkin zamannya sudah zaman teknologi, Pak Sultan ya, harus disesuaikan juga. Misalnya kita buat konten-konten YouTube ya, atau melalui media sosial ya, supaya mereka lebih tertarik. Nah, itu dimungkinkan ya, itu dimungkinkan. Sudah kita lakukan. Kan di Matakin itu ada namanya bidang pendidikan dasar dan menengah. Selain
bertanggung jawab untuk menulis ya buku-buku pelajaran agama Konghucu, juga ya mengeluarkan tadi ya konten-konten melalui ya itu tadi sosial media atau YouTube dan sebagainya. Nah disitulah mungkin kita juga berikan pemahaman tentang keimanan ini. Seperti itu ya. Jadi memang harus ada pendekatan-pendekatan Ya, menyesuaikan dengan zaman menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau tidak kan mereka tidak terbiasa. Kalau hanya ceramah saja kan belum tentu mereka hadir juga di rumah ibadah. Betul, Kan gitu ya. Kalaupun hadir belum tentu didengarkan juga. Betul. Kalau sekarang kan kita bisa ciptakan konten-konten YouTube lah, kita rekam video lalu kita sebarluaskan sehingga mereka ya secara tidak langsung mereka juga akan menonton ya, menyaksikan, kemudian mereka akan memahami. Tanpa itu artinya agak sulit untuk mendekati atau membuat militan dari dasar-dasar keyakinan kepada generasi ya paling muda kembali lagi kepada pendidikan keluarga, Mas Sultan. Itu pun kan kalau keluarganya ya kuat ya dalam hal ini, tapi kan nggak semua keluarga bisa seperti itu. Betul, ya tetap tanggung jawabnya adalah di majelis atau di peran-peran tokoh agama nantinya. Itu. Ini tapi kenapa keluarga itu menjadi sangat penting ya, Pak Mulyadi? Sentral, betul. Ini, Pak ya, itu menjadi sangat sentral. Apa ada kisah historikalnya atau memang ada asal muasalnya? Ya, jadi kalau secara umum masyarakat Tionghoa ini memang sebetulnya ya itu tadi unsur kekeluargaannya sangat kental, gitu ya. Jadi kan Pak Sultan tahu ya, orang Tionghoa itu punya marga kan. Nah itu kan marga sebagai satu ikatan juga sebetulnya. Ikatan kekeluargaan yang memang sangat kuat di sana. Ya, jadi sehingga keluarga itu menjadi basic kalau menurut saya, menjadi pondasi dari segala hal. Ya, jadi masyarakat Tionghoa itu memang sangat kental ya di dalam hubungan kekeluargaannya. Itu yang dibangun pertama. Gitu. Ya, sehingga mereka itu bisa saling membantu di sana. Tapi kan sekarang zaman sudah berubah ya. Kadang-kadang sudah mulai luntur juga nih sebagian. Ya. Antar keluarga malah konflik bisa jadi juga, Pak Mulyadi. Ya itu tadi sudah meninggalkan nilai luhur dari apa yang diajarkan itu. Gitu. Sebetulnya kan nilai-nilai kekeluargaan ini sangat baik sekali ya. Karena di kami ini kan menyebut keluarga saja ada tingkatannya, ada sebutannya gitu ya. Jadi ada itu Pak Sultan. Misalnya saya punya anak, nanti saya punya adik atau kakak perempuan, itu panggilnya apa? Ada. Istilah itu menunjukkan bahwa seorang anak sudah dididik ya. Jadi harus memanggil apa? Sopan santunnya. Dia tahu ini dari garis keturunan ayahnya atau ibunya. Nah di sana sudah kelihatan sebetulnya. Sehingga ketika kita bertemu itu mereka sudah paham betul. Gitu kan. Dan artinya apapun yang ingin dipelajari ya Pak Mulyadi, bukan hanya agama, bahkan pendidikan, bahkan semua ilmu pengetahuan, sikap, perilaku, semua di sana ditentukan dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga. Nah, Pak Mulyadi, kembali ke ini ya, ke topiknya. Apakah pengakuan iman ini dapat berkaitan dengan menciptakan kerukunan antar umat beragama, Pak Mulyadi? Ya, sebetulnya kan dalam tuntunan agama Konghucu ya kita sudah jelas tadi memberikan panduan-panduan, pedoman-pedoman ini yang diharapkan juga selain dia juga seorang yang bertakwa, taat kepada Tuhan ya yang Maha Kuasa, dia juga harus katakanlah hidup berdampingan dengan sesama. Kan gitu yang penting. Ya, jadi tidak hanya dia bertakwa kepada Tuhan tetapi dalam kehidupan masyarakatnya mungkin kurang baik. Tidak seperti itu. Jadi kedua-duanya harus berjalan dengan seiring. Ya, berjalan dengan tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak boleh ada yang timpang ya. Tidak boleh timpang. Ya, jadi antar umat beragama itu bisa terjadi ketika dasar-dasar tadi ya betul-betul seluruhnya diterapkan gitu Pak Mulyadi. Karena kalau kita kaji dalam kitab suci Konghucu kan banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan kita untuk hidup saling bergotong royong ya, saling menghormati, menghargai ya, seperti tadi saya katakan bahwa di 4 penjuru lautan itu semua bersaudara. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya adalah sesama manusia, kita ini bersaudara. Seperti itu ya, harus dijalin, dibangun gitu, dengan siapapun. Ya, oke. Baik, terakhir Pak Mulyadi, bagaimana kemudian kita bisa memahamkan kepada masyarakat secara luas tentang pentingnya memegang teguh dasar keimanan, bukan hanya di Konghucu, di masing-masing agamanya, tetapi itu untuk menjadi pedoman kita ke dalam, tapi justru kita semakin lembut dan harmonis keluar. Betul. Silakan. Ya,
Jadi kalau kita bicara 8 pokok imanan tadi atau Pak Chen Sen Kui ini, tentu ini adalah internal ya, Pak Sultan, internal umat Konghucu ya. Tetapi bagaimanapun kalau internalisasi ini bisa dilakukan dengan baik oleh umat Konghucu khususnya ya, maka dia akan juga ketika dia keluar bergaul dengan masyarakat ya diharapkan itu akan tergambar ya atau tertuang di dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu ya. Maka di dalam agama Konghucu mengajarkan kita ya, kalau kita berlainan jalan suci atau berbeda keyakinan, itu kita tidak perlu saling berdebat. Seperti itu ya. Inilah salah satu contoh bentuk toleransi ya, menjalin persaudaraan, persahabatan dengan orang lain yang berbeda. Jadi seperti itu ya. Kita harus hidup rukun, harmonis dengan siapapun ya, tanpa kita melihat sekat-sekat perbedaan tadi. Apalagi kita ini hidup di negara Indonesia khususnya ya, yang memang beragam, majemuk dan sebagainya. Dan harus kita sadari itulah nilai-nilai kesatuan dan persatuan kita itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Saling menghargai dan saling menghormati. Apalagi kita nanti keluar kita hidup dengan bangsa-bangsa lain. Sama ya, implementasikan ke sana ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa hidup di negara kita ini dengan suasana yang majemuk, yang beragam, saya kira tidak akan sulit ketika kita bergaul dengan orang lain, bangsa-bangsa lain, seperti itu. Dimanapun akan ya, menjadi harmonis. Itu yang saya alami, Pak Sultan. Ya, ketika saya pergi misalnya ke negara lain, bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, dari bangsa yang lain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena kita sudah terbiasa menghargai, menghormati orang lain. Yap. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Mulyadi sama-sama, Pak atas Sultan. ilmunya, nasihatnya, pesannya. Semoga terima kasih juga ya kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatannya, tetap laksanakan protokol kesehatannya agar kita terhindar dari penyakit-penyakit apapun dan dari virus-virus apapun yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.